Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Labang, nomor induk 190311615284 akan presentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan LKPD berbasis live worksheet terintegrasi GeoGebra pada materi hubungan antar sudut. Yang pertama, pendahuluan. Perkembangan teknologi tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu faktor penting dalam segala faktor, terutama faktor pendidikan. Perkembangan teknologi dimanfaatkan di sektor pendidikan untuk memenuhi tantangan abad ke-21. Salah satunya yakni banyak digunakan untuk membantu pembelajaran jarak jauh, terutama pada saat COVID-19 ini melanda. Beberapa teknologi yang sering digunakan untuk membantu pembelajaran jarak jauh adalah virtual board, web conference, live chat forum, aplikasi mobile, dan online worksheet. Online worksheet atau LKPD merupakan bentuk digital dari LKPD. LKPD sendiri merupakan sarana pendukung pembelajaran yang berisi paparan materi singkat serta soal-soal latihan untuk membantu siswa dalam menemukan dan mengembangkan konsep, serta untuk mempercepat proses pembelajaran. Untuk kondisi LKPD saat ini, kebanyakan LKPD yang digunakan pada sekolah masih berupa lembar kerja konvensional yang lama-kelamaan dapat menimbulkan rasa jenuh. Ini menurut Payudi et al. 2017 dan Widiani dan Pramudiani 2021. Selain itu, secara umum LKPD konvensional juga belum mampu untuk membantu siswa menemukan konsep karena hanya berisi materi dan permasalahan saja. Sehingga LKPD perlu dikembangkan lebih lanjut agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara lebih maksimal serta meminimalisir rasa jenuh siswa. Salah satunya adalah dengan mengintegrasikan LKPD yang berbasis live worksheet dengan software GeoGebra yang dapat membantu siswa memvisualisasi berbagai bentuk dalam aljabar dan geometri. Selanjutnya, alasan peneliti memilih software GeoGebra adalah karena GeoGebra merupakan software yang interaktif. Sesuai dengan Dell's Count of Experience, ini Dell's menyatakan pada 1954, kegiatan belajar yang melakukan sesuatu secara nyata melalui kegiatan eksperimen atau kegiatan nyata yang lain akan menstimulus ingatan hingga 90%. Kemudian LKPD yang berbantuan GeoGebra ini telah beberapa kali dikembangkan. Salah satunya adalah oleh Sakudu pada tahun 2018 yang mengembangkan LKPD Mathmagic berbantuan GeoGebra pada pokok bahasan hubungan antar sudut. Namun pengembangan tersebut masih terdapat beberapa kekurangan, diantaranya tampilan LKPD yang statis, penggunaan warna yang membingungkan, tidak tersedianya tombol home, materi terlalu sedikit, serta hanya tersedia secara online. Berdasarkan paparan di atas, peneliti merumuskan suatu rumusan masalah, yakni bagaimana mengembangkan LKPD berbasis live worksheet yang terintegrasi GeoGebra untuk pembelajaran materi hubungan antar sudut yang valid, praktis, dan efektif. Selanjutnya, manfaat penelitian. Secara teoritis, pengembangan LKPD berbasis live worksheet yang terintegrasi GeoGebra pada materi hubungan antar sudut ini diharapkan dapat menambah informasi atau pengetahuan bagi pengembangan media pembelajaran serta dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi untuk pengembangan materi lainnya. Selanjutnya, manfaat secara praktis bagi guru, yakni dapat digunakan sebagai pilihan media pembelajaran sehingga pilihan media pembelajaran yang digunakan guru dapat lebih beragam. Kemudian bagi siswa, ini dapat membantu pemahaman siswa terutama pada materi hubungan antar sudut. Selanjutnya, definisi istilah. Untuk pengembangan LKPD sendiri, pengembangan LKPD merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Kemudian, live worksheet merupakan sebuah website yang dapat membantu guru untuk membuat LKPD yang interaktif. LKPD yang dibuat dapat secara langsung digunakan siswa melalui website live worksheet dan kemudian jawaban siswa akan masuk secara otomatis ke akun guru. Selanjutnya, GeoGebra adalah aplikasi yang dapat berjalan melalui browser yang dapat membantu siswa untuk memvisualisasi grafik, bangun, bidang, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, lab worksheet yang terintegrasi GeoGebra merupakan implementasi GeoGebra untuk membantu siswa dalam visualisasi grafik dengan lab worksheet untuk mengerjakan LKPD agar siswa dapat menggunakan GeoGebra yang telah disediakan untuk membantu dalam penyelesaian LKPD yang telah dibuat. Kemudian valid, LKPD dikatakan valid jika penilaian dua ahli menunjukkan bahwa keseluruhan perangkat dinyatakan valid dengan skor minimal 3,0. Kemudian praktis, LKPD dinyatakan praktis jika dalam pelaksanaannya LKPD mudah digunakan oleh siswa maupun guru yang ditunjukkan oleh skor kepraktisan minimal 3,0. Selanjutnya efektif. LKPD dinyatakan efektif jika 80% siswa dapat menyelesaikan LKPD dengan skor minimal 70%. Selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama, LKPD. LKPD merupakan panduan bagi peserta didik yang digunakan untuk melakukan penyelidikan atau pemecahan masalah ini menurut Triana 2021. LKPD dapat membantu peserta didik dalam memahami materi dan meningkatkan kemampuan peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar selama melakukan pembelajaran. Ini menurut Rahmawati dan Wulandari di tahun 2020. Selain itu, terdapat dua bentuk LKPD untuk pembelajaran, yaitu LKPD eksperimen dan LKPD non-eksperimen. LKPD eksperimen berupa lembar kerja yang memuat petunjuk praktikum, sedangkan LKPD non-eksperimen berupa lembar kegiatan yang berisi petunjuk untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan diskusi mengenai pembelajaran. Selanjutnya adalah lab worksheet. Lab worksheet sendiri merupakan situs online gratis yang dapat membantu guru untuk mengubah lembar kerja cetak menjadi lembar kerja online yang dapat digunakan siswa secara interaktif. LKPD interaktif yang berbasis lab worksheet ini dapat mendorong peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran, terutama saat pembelajaran jarak jauh. Ini menurut Fauji et al. 2021. Dalam penggunaan lab worksheet, guru dapat langsung menggunakan lembar kerja yang telah disediakan pada situs lab worksheet, ataupun juga guru dapat membuat lembar kerja baru dengan mengunggah file lembar kerja yang telah dibuat, kemudian membuat kotak sebagai tempat siswa mengisi jawaban. Sedangkan peserta didik dapat mengerjakan serta mengirim lembar kerja yang ada di lab worksheet secara online, sekaligus dapat langsung terkoreksi secara otomatis jika merupakan isian singkat. Selanjutnya GeoGebra. GeoGebra merupakan software pembelajaran yang dikembangkan untuk pembelajaran matematika. Sesuai namanya, GeoGebra biasa digunakan untuk memvisualisasi konsep-konsep matematika yang bersifat abstrak, yakni bentuk aljabar, menjadi suatu bangunan geometri yang lebih dapat dipahami oleh peserta didik. Ini menurut Radian et al. 2018. GeoGebra sendiri memungkinkan siswa menjadi lebih aktif dalam membangun pengetahuannya terkait geometri dan aljabar. Selain itu, GeoGebra juga bermanfaat sebagai media demonstrasi dan visualisasi, alat bantu konstruksi, alat bantu penemuan, serta alat komunikasi serta representasi. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan desain Research and Development atau R&D yang mengadaptasi model ADDIE, yakni Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Yang pertama, tahap analisis. Pada tahap analisis ini saya akan melakukan analisis kebutuhan isi atau konten dan juga analisis kebutuhan perangkat. Pada analisis kebutuhan konten ini saya akan melakukan analisis kompetensi dasar pada materi hubungan antar sudut sehingga nantinya akan didapatkan indikator yang sesuai dengan KD. Selanjutnya pada analisis kebutuhan perangkat, pada tahap ini saya akan melakukan analisis indikator mana saja yang membutuhkan perangkat tambahan dalam mengajarkannya, terutama pada masalah visualisasi. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu tahap desain. Pada tahap desain ini saya akan melakukan rancangan LKPD serta lembar GeoGebra. Kemudian pada tahap yang ketiga yang di development, pada tahap ini saya akan menyusun materi, pengembangan LKPD serta lembar GeoGebra yang akan diintegrasikan pada LKPD-nya. Kemudian produk dari development ini berupa LKPD yang berbasis lab worksheet yang terintegrasi oleh GeoGebra. Selanjutnya tahap keempat yakni implementasi. Pada tahap implementasi ini dilakukan pada kelas 7 dengan target 35 peserta didik.
Selama uji coba berlangsung, peneliti akan membuat catatan tentang kendala serta kekurangan yang terjadi selama LKPD digunakan. Setelah peserta didik selesai menggunakan LKPD, peserta didik akan diberikan angket untuk menguji kepraktisan LKPD yang telah dikembangkan. Selain itu, dilakukan juga validasi oleh validator. Selanjutnya pada tahap yang kelima, yakni evaluasi. Pada tahap evaluasi ini dilakukan analisis apakah media yang dikembangkan sudah valid, praktis, dan juga efektif. Selanjutnya kita masuk ke instrumen penelitian dan instrumen validitas. Saya akan menggunakan beberapa indikator dengan jumlah pertanyaan yang berbeda. Yang pertama ada kesesuaian uraian materi dengan KI dan KD. Terdapat 2 angket yang diberikan, 2 pertanyaan. Kemudian yang kelengkapan materi juga 2 pertanyaan. Kesesuaian materi dengan perkembangan iptek ada 2 pertanyaan. Kaidah bahasa yang digunakan terdapat 4 pertanyaan, dan instrumen pendukung materi ada 2 pertanyaan. Selanjutnya pada instrumen kepraktisan, yang pertama kemudahan penggunaan LKPD terdapat 8 pertanyaan. Kelengkapan komponen sumber belajar ada 4 pertanyaan. Lalu kemenarikan tampilan ada 2 pertanyaan. Selanjutnya instrumen keefektifan. Untuk menilai keefektifan, peneliti akan menggunakan nilai yang dapat peserta didik dalam mengerjakan masalah yang ada dalam perangkat. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama adalah validitas. Jika skor validitas kurang dari 3 dinyatakan tidak valid, jika antara 3 dan 4 dinyatakan valid, dan jika sama dengan 4 dinyatakan sangat valid. Kemudian media yang dikembangkan dikatakan valid jika mendapatkan skor minimal 3,0. Kemudian nilai kepraktisan, jika nilai kepraktisan kurang dari 3 dinyatakan tidak praktis, jika di antara 3 dan 4 dinyatakan praktis, dan jika sama dengan 4 dinyatakan sangat praktis. Kemudian media yang dikembangkan dinyatakan praktis jika mendapatkan skor minimal 3,0. Selanjutnya untuk keefektifan, media yang dikembangkan dikatakan efektif jika 80% siswa mendapatkan skor minimal 70%. Ya, mungkin itu saja presentasi proposal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.